Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2981. Han Zailin juga mengambil kesempatan ini untuk datang dan membujuk. Kamu bisa membawa mereka ke moncong senjata untuk kehormatan negara, tidak bisakah kamu tinggal untuk keselamatan semua manusia? Kamu adalah dewa perang, tetapi kamu juga seorang dokter. Kamu harus tahu bahwa sekarang adalah waktu ketika kamu paling dibutuhkan. Petik 2. Kepala delegasi Rusia juga berpesan. Tuan Ares, Anda harus tinggal, kami sangat membutuhkan Anda. Petik 2. Saya percaya bahwa Anda pasti dapat membawa keajaiban bagi kami. Melihat hal tersebut, para kepala delegasi dari negara lain pun turut angkat bicara. Mereka semua ingin Li Dong tinggal. Li Dong tersenyum dan berbalik untuk melihat Tang Yu dan Zhou Xing. Zhou Xing berkata sambil tersenyum, kamu adalah kepala resimen, kamu datang untuk mengambil keputusan. Petik 2. Dia melihat anggota delegasi pengobatan Tiongkok lagi. Dengan senyum bangga di wajah semua orang, Kapten, Anda yang memutuskan, kami semua mendengarkan Anda. Petik 2. Li Dong mengangguk dan berkata kepada Fujiwara Chiba, kamu benar, saat ini, sebagai dokter, aku benar-benar harus tinggal. Yah, aku setuju. Petik 2. Terima kasih. Fujiwara Chiba berkata dengan penuh terima kasih. Kembali ke kamp, semua orang kembali ke pos mereka lagi, melawan virus dengan sekuat tenaga. Setelah kejadian ini, suasana kamp telah mengalami perubahan yang sangat halus. Dalam delegasi medis sebelumnya dari berbagai negara, mereka saling bertarung dan waspada satu sama lain, karena takut hasil penelitian mereka diketahui oleh lawan mereka. Namun, setelah semua orang tahu bahwa Li Dong adalah Dewa Perang Timur, dia bahkan berinisiatif untuk mempublikasikan beberapa hasil penelitian timnya. Secara umum, karena alasan Li Dong, delegasi medis dari berbagai negara di seluruh kamp sangat kompak. Ini juga hasil yang paling ingin dilihat Li Dong. Karena hanya ketika semua orang bersatu, kita memiliki peluang lebih besar untuk menaklukkan virus. Setelah Li Dong meminta Zhou Xing dan yang lainnya pergi bekerja, dia tidak mengabdikan dirinya untuk bekerja untuk pertama kalinya, tetapi berjalan ke samping dan menelepon. Pertama, Li Dong menelepon ke rumah dan menanyakan kondisi Lin Yurou saat ini. Panggilan itu dilakukan ke Chen Xiaodao. Bab 2982. Chen Xiaodao memberitahu Li Dong bahwa Lin Yurou sangat ingin pergi ke negara pulau, tetapi Lin Guodong dan istrinya tidak setuju. Pada akhirnya, Lin Yurou masih gagal keluar dari Laut Cina Timur, yang membuat Li Dong merasa sangat lega. Selama Lin Yurou tidak bisa datang, Li Dong tidak perlu khawatir. Setelah menutup telepon, Li Dong kembali berinvestasi dalam penelitian virus. Persis seperti itu, 3 hari berlalu. Pada hari ini, Li Dong tidak terus berinvestasi dalam penelitian virus, tetapi keluar dari kamp bersama Zhou Xing dan Tang Yu. Karena Li Dong memikirkannya, virus ini kemungkinan besar ditularkan melalui makanan. Dia ingin pergi keluar dan melihat apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Berjalan dan berjalan, ketiganya datang ke pasar makanan laut di tepi laut. Setelah penelitian dan perbandingan, Li Dong sudah tahu bahwa setiap pasien yang terinfeksi suka makan makanan laut. Selain itu, dari perut setiap pasien yang terinfeksi dan mati, ditemukan sisa ikan marlin putih. Akibatnya, Li Dong curiga bahwa ikan ini mungkin memiliki hubungan dengan virus. Dia juga membiarkan orang membeli ikan ini, tetapi setelah pengujian, tidak ada yang abnormal ditemukan. Oleh karena itu, Li Dong akan datang sendiri untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa petunjuk baru. Pasar makanan laut di Qingdao sama dengan pasar domestik. Ketika perahu nelayan kembali dari memancing, penjual ikan datang ke perahu untuk menjual ikan, dan kemudian berkumpul di satu tempat untuk dijual.
Li Dong dan Tang Yu menyaksikan satu persatu, mencari kios yang menjual marlin putih. Setiap kali dia menemukan tempat yang menjual ikan ini, dia akan berhenti dan mengamati sebentar. "Pak, mau beli ikan apa?" tanya seseorang dalam dialek pulau. "Terima kasih, mari kita lihat." Xiao Liu, penerjemah yang mengikuti di belakang, berkata dengan cepat. "Tuan, coba lihat, marlin putih ini baru saja ditangkap dan masih sangat segar." "Terima kasih, mari kita lihat." Penerjemah berkata dengan nada meminta maaf. Mereka beralih ke puluhan kios yang menjual ikan marlin putih, tetapi mereka belum membeli satu ikan pun. Bab 2986. Ini Li Dong, oh, dia adalah dewa perang timur. Petik 2. Pria berkumis itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia masih menjadi kepala delegasi Huaxia kali ini. Itu dia. Petik 2. Jack mengepalkan tinjunya, kilatan kebencian melintas di matanya. "Jack-kun, kau baik-baik saja?" tanya pria berkumis itu. "Bagus." Petik 2. Jack menggelengkan kepalanya, menggertakkan giginya dan berkata, "Pria sialan ini, mengapa dia ada di mana-mana? Apakah dia menyinggungmu?" tanya pria berkumis itu cepat. "Itu adalah dewa perang timur. Dia tidak ingin menyinggung orang seperti itu jika dia bisa. Bukan hanya aku yang dia sakiti." Petik 2. Jack mencibir, "Tahukah Anda? Dia membunuh jenius di militer yang langka di wilayah militer AS kita selama ribuan tahun." Petik 2. Jenius di tentara yang dia sebutkan secara alami adalah Aron yang dihapuskan oleh Li Dong. Faktanya, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Li Dong melakukan ini. Karena Li Dong mudah pada waktu itu. Dan dia juga mengubah namanya menjadi Lin Dong. Alasan mengapa mereka berpikir demikian adalah karena setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa tidak ada orang seperti Lin Dong di tentara Huaxia. Jadi mereka mulai menganalisis. Di tentara Huaxia, tidak ada seorang pun dengan kekuatan mengerikan dan fisik yang kuat, kecuali Dewa Perang Timur. Karena itu, mereka memutuskan bahwa Dewa Peranglah yang menghapus harapan masa depan wilayah militer AS. Apakah ada yang seperti itu? Pria berkumis itu tampak terkejut. Aku tidak menyangka dia, Dewa Perang Timur yang bermartabat, berubah menjadi kepala tim medis Huaxia." Petik 2. Jack berkata dengan jijik, "Sayang sekali, hal sialan ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang membenci lebih dari dia." Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita ingin mengubah rencana kita? Tanya pria berkumis itu. Bab 2987. Tentu saja itu akan berubah. Petik 2. Jack mengangguk dan berkata, "Tetapi bagaimana jika mereka menemukan marlin putih bergaris merah? Mustahil bagi mereka untuk mengetahui bahwa marlin putih bergaris merah itu kami jual di pasaran, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa marlin putih bergaris merah itu bukanlah mutasi genetik yang disebabkan oleh radiasi, melainkan virus buatan manusia." Petik 2. Katanya sambil nyengir, "Anda berkata, jika Perdana Menteri Anda baru saja mengumumkan bahwa infeksi virus api disebabkan oleh makan marlin putih, tetapi ketika semua orang berhenti makan ikan, ditemukan bahwa masih ada orang yang terinfeksi virus. Apakah menurut Anda situasinya, mungkinkah lebih buruk?" Tentu saja, dia bahkan mungkin mundur karena ini. Pria berkumis itu mengangguk. "Cek-cek, hidup ini benar-benar indah." Petik 2. Jack berkata, "Perdana Menteri hari ini, warga sipil besok, pahlawan hari ini, mungkin pendosa besok." Petik 2. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dunia ini? Jack-kun, apa rencana kita selanjutnya? Pria berkumis itu bertanya. Tentu saja menciptakan kepanikan yang lebih besar. Petik 2. Jack mencibir, "Kalau begitu, penawar di tangan kita bisa laku di seluruh dunia manusia." Petik 2. Kalau begitu, ketika virus menyebar ke Huaxia, orang-orang China itu bisa banyak mati. Petik 2. Tujuannya adalah untuk membalas dendam. Balas dendam kekerasan terhadap Li Dong dan Huaxia.
karena Li Dong menghapus kejeniusan distrik militer AS dan harapan masa depan mereka. Oleh karena itu, mereka harus menghitung akun ini dengan serius. Awalnya, mereka dapat langsung menjatuhkan virus di Huaxia, tetapi kekuatan pencegah dari Dewa Perang Timur terlalu menakutkan. Mereka tidak punya nyali sama sekali. Bahkan mungkin tidak ada pengembalian. Negara pulau berbeda, mereka dapat dengan mudah membuat virus. Bagaimanapun, negara pulau itu tidak jauh dari China, virus mengerikan ini secara alami akan menyebar ke China dalam waktu singkat. Bab 2988. Mendengar kata-kata Jack, pria berkumis itu semakin bersemangat. Dia mengangguk cepat, "Oke, aku tahu apa yang harus dilakukan, aku tidak akan mengecewakanmu." Petik 2. Sangat bagus, Jack berkata, bukankah mereka sangat kuat? Kali ini, cari saja beberapa makanan lagi dan singkirkan virusnya. Petik 2. Saya ingin melihat bagaimana mereka bisa mengatasinya. Petik 2. Tengah malam, pukul 1 dini hari. Setelah Li Dong melakukan sedikit riset, dia siap untuk beristirahat. Tidak lama setelah dia naik ke tempat tidur, penerjemah Xiao Liu berlari masuk. Pemimpin, Sekretaris Chiba Fujiwara baru saja datang untuk memberitahu bahwa kepala delegasi utama harus pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Petik 2. Mendengar ini, Li Dong tercengang. Kemudian wajahnya menjadi serius dan dia bangkit dari tempat tidur. Ini sudah jam 1 pagi. Pada saat ini, mereka bahkan meminta mereka untuk pergi ke pertemuan, dan mereka juga meminta sekretaris mereka untuk datang diam-diam untuk memberitahunya bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Tang Yu tertidur, dan Zhou Xing belum tidur. Jadi, Zhou Xing mengikuti Li Dong dan penerjemah Xiao Liu, dan ketiganya langsung pergi ke ruang konferensi kecil. Ketika kami sampai di sini, ruang konferensi sudah penuh dengan orang. Beberapa tampak bingung, sementara yang lain tampak mengantuk. Jelas, banyak orang ditarik paksa langsung dari tempat tidur. Perdana Menteri Negara Pulau, Chiba Fujiwara, duduk sendirian di podium. Wajahnya sangat serius dan muram, dan dia tidak berbicara. Ketika Li Dong masuk, dia hanya mengangguk ke arah Li Dong. Tidak butuh waktu lama bagi semua anggota delegasi untuk menghadiri pertemuan tiba. Baru saat itulah Chiba Fujiwara berdiri, melirik ke arah penonton, dan berkata dengan suara yang dalam. "Maaf mengganggu istirahatmu saat ini." Petik 2. Bab 2989. Namun, situasi saat ini sangat mendesak, dan kami tidak bisa menunggu sampai besok pagi untuk memberi tahu Anda. Petik 2. Mendengar kata-katanya, rasa penasaran semua orang langsung terpikat. Apa yang terjadi sehingga dia mengatakan hal-hal serius seperti itu? Tuan Perdana Menteri, jangan gantung selera, mari kita bicarakan apa yang terjadi. Tidak apa-apa, kita di sini untuk bekerja, bukan untuk tidur. Petik 2. Semua orang mendesaknya untuk berbicara dengan cepat. Terima kasih atas pengertian Anda. Petik 2. Fujiwara Chiba membungkuk kepada semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Baru setengah jam yang lalu, saya mendapat telepon dari wali kota Kojima, dan kami menemukan 4 orang lagi dengan virus. Petik 2. Baru saja, mereka telah dikirim ke KAM. Petik 2. Apa? Mendengar ini, ada kegemparan di antara hadirin. Alis Li Dong juga berkerut. Pasalnya, sejak ditemukannya ikan tuna garis merah kemarin, negara kepulauan itu sudah memerintahkan agar konsumsi ikan tuna putih dilarang keras. Dengan cara ini, seharusnya memungkinkan untuk mencegah manusia dari terus tertular virus. Namun, sekarang ada lebih banyak orang yang terinfeksi. Pertama-tama, Pak, bukankah media telah memberitahu dunia bahwa setiap orang tidak boleh memakan marlin putih itu? Ya. Apakah mereka tidak mendengar perintah itu dan diam-diam memakan ikan seperti itu lagi? Ya Tuhan, ini benar-benar mengerikan. Apakah keinginan lidah lebih penting, atau nyawa? Apa yang semua orang katakan, kami telah melakukannya. Petik 2. Fujiwara Chiba melambaikan tangannya,
memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Kemarin, media langsung memberitahu, dan kami bahkan khawatir beberapa orang tidak mengetahui informasi itu, dan bahkan membiarkan orang pergi dari pintu ke pintu untuk memberitahu. Petik 2. Namun, meski begitu, masih ada orang yang terinfeksi virus. Petik 2. Anehnya, staf kami bertanya kepada mereka dan mereka mengatakan mereka tidak pernah makan marlin putih. Petik 2. Staf medis sekarang sedang memeriksa perut mereka dan saya yakin hasilnya akan segera tersedia. Petik 2. Ketika saatnya tiba, apakah mereka berbohong dan apakah mereka benar-benar memakan marlin putih akan segera mendapat jawabannya. Petik 2. Bab 2990. Fujiwara Chiba baru saja selesai berbicara ketika seorang anggota staf segera masuk. Dia datang ke Fujiwara Chiba, memberi hormat dengan hormat, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Fujiwara Chiba mengangguk, dan staf dengan cepat pergi. Setiap orang. Petik 2. Wajah Fujiwara Chiba sangat jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Baru saja, hasil penyelidikan kami keluar. Petik 2. Pasien yang baru terinfeksi, mereka tidak makan marlin putih. Staf kami mengatakan bahwa pasien tertular virus melalui makanan lain atau cara lain. Petik 2. Virus itu sangat dekat dengan kita, belum menghilang, ia mengincar kita di mana-mana. Petik 2. Wah, mendengar ini, ada kegemparan di antara hadirin. Semua orang terkejut, karena semua orang tahu apa artinya ini. Artinya, krisis umat manusia masih belum terangkat. Hati semua orang yang baru saja dijatuhkan akan mengalami kepanikan besar lagi. Bagaimanapun, virus membawa lebih dari sekadar marlin putih. Siapa yang tahu apalagi yang membawa virus menakutkan itu? Mungkin semua orang makan buah, daging, dan hal-hal lain bersama mereka. Dalam hal ini, bagaimana mereka akan melawan? Ya Tuhan, bagaimana ini bisa? Jadi, melarang konsumsi marlin putih bukan cara untuk mencegah virus. Apakah mungkin untuk mengeluarkan larangan penggunaan semua makanan laut sebelum penangkal virus api? Dikembangkan. Saya pikir itu layak, ikuti saja spesifikasi yang sama dengan kebocoran nuklir gempa Kojima terakhir. Petik 2. Pertanyaannya, bagaimana virus kali ini menyebar? Apakah makanan laut atau produk terestrial? Bab 2991. Ya, kalau itu makanan darat, apakah itu juga dilarang? Semua orang mulai berbisik, dan pemandangan itu penuh dengan kebisingan. Bagaimanapun, berita ini sekali lagi memukul kepercayaan semua orang. Melihat ini, wajah Fujiwara Chiba sangat jelek. Dia mengetuk meja dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam. Para ahli medis kami telah menemukan jalur penularannya. Karena virus, warga negara ini secara spontan makan lebih sedikit makanan laut. Pasien yang terinfeksi juga tidak makan makanan laut, tetapi kebanyakan babi dan ayam. Petik 2. Jadi, jika menyebar melalui makanan, saya pikir ayam dan babi adalah sumber infeksi yang paling mungkin. Petik 2. Mendengar ini, semua orang terdiam. Apakah benar-benar perlu mengeluarkan dekret untuk melarang semua orang makan babi dan ayam? Kalau begitu, daging apa yang harus dimakan manusia? Daging domba, daging sapi. Bahkan jika Anda makan ini, berapa lama Anda bisa memakannya? Tahukah Anda, makanan daging terpenting bagi manusia di dunia adalah daging babi, ayam, dan bebek. Semuanya, masalah ini sangat rumit. Petik 2. Fujiwara Chiba berkata dengan cemas. Dia sangat jelas bahwa jika seseorang terkena virus dengan makan daging babi dan ayam, peringkat persetujuannya pasti akan turun ke titik beku. Sebab, sebelumnya ia menggelar konferensi pers, mengimbau semua orang untuk tidak makan marlin putih. Namun, dia tidak meminta semua orang untuk tidak makan daging babi dan ayam. Di satu sisi, Chiba Fujiwara mengkhawatirkan masa depannya sendiri, dan di sisi lain, dia juga mengkhawatirkan masa depan negara pulau itu.
Meskipun dikatakan bahwa virus api adalah bencana bagi seluruh dunia, itu adalah negara pulau yang menanggung bebannya. Jika dihancurkan, negara kepulauan akan dihancurkan terlebih dahulu. Tentu saja, jika seluruh negara kepulauan dihancurkan oleh virus ini, maka sangat sulit bagi negara lain untuk melarikan diri. Sudah terlambat untuk mengganggu semua orang. Saya hanya ingin meminta para ahli untuk membantu Anda memikirkan tindakan pencegahan. Anda adalah orang terpintar di dunia. Saya menaruh kepercayaan dan harapan saya pada Anda. Petik 2. Chiba Fujiwara menghadap penonton dan membungkuk 90 derajat, tolong. Bab 2992. Seluruh tempat itu sunyi. Tidak ada yang berbicara. Bahkan, kebanyakan orang menundukkan kepala dan tidak berani menatap Fujiwara Chiba. Hal ini berkaitan dengan nasib suatu negara. Siapa yang berani memberi nasihat dengan mudah? Jika nasihatnya salah, maka ia berdosa. Selain itu, virus api datang dan pergi tanpa jejak. Hingga saat ini belum ada yang mengetahui dari mana asal virus tersebut. Jadi, kami tidak bisa memberikan saran yang bagus. Suasana hening selama 1 menit penuh atau lebih. Setelah menunggu begitu lama, Fujiwara Chiba akhirnya menyerah. Dengan wajah penuh kekecewaan, dia tersenyum pahit. Saya tahu tidak realistis bagi saya untuk begitu putus asa mencari solusi. Saya sedang terburu-buru. Petik 2. Besok, saya akan memberitahu media tentang masalah ini, dan tolong lakukan yang terbaik untuk menemukan penawar virus sesegera mungkin. Petik 2. Pada titik ini, semua orang mulai merespons. Tuan Perdana Menteri, yakinlah, kami pasti akan bekerja keras. Petik 2. Ini adalah bencana bagi seluruh umat manusia, ini adalah negara pulau Anda, dan juga negara kita. Petik 2. Jika virus benar-benar menyebar melalui ayam dan babi, maka ini benar-benar rumit. Petik 2. Tuan Perdana Menteri, bisakah kami melihat pasien baru yang terinfeksi? Semua orang memandang Fujiwara Chiba dengan penuh harap. Fujiwara Chiba hendak berbicara ketika seorang anggota staf masuk dengan ekspresi panik dan membisikkan beberapa kata di telinga Fujiwara Chiba. Segera, semua orang melihat bahwa ekspresi Chiba Fujiwara menjadi aneh. Ketika staf pergi, Chiba Fujiwara melirik penonton dan berkata dengan suara berat. Baru saja, saya mendapat kabar buruk. Ada dugaan kasus infeksi virus api di Singguo. Tolong bantu kami untuk mengonfirmasi. Petik 2. Wah, ketika kata-kata itu jatuh, ada kegemparan di antara hadirin. Ini adalah pertama kalinya semua orang mendengar berita seperti itu selain negara pulau, ada virus api di negara kedua. Apakah ini berarti virus yang mengerikan ini akan menyebar ke seluruh dunia? Jika ini masalahnya, maka semua orang yang hadir, siapa yang bisa selamat? Sebelumnya, di hati semua orang, masih ada sedikit kelonggaran dan sedikit keberuntungan. Bab 2993. Pasalnya, virus tersebut sudah pernah dikendalikan di negara kepulauan itu sebelumnya dan belum pernah bocor ke negara lain. Tapi sekarang setelah mendengar berita itu, suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi berapi-api. Seperti apa dunia besok, suasana hati Li Dong juga sangat berat. Berita ini benar-benar buruk. Kembali ke tenda, Zhou Xing duduk berhadap-hadapan dengan Li Dong. Wajah Zhou Xing penuh dengan kekhawatiran, dan dia hanya bisa berkata, "Saudaraku, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Karena virus itu muncul di negara lain, tidak lama lagi akan muncul di negara kita. Petik 2. Haruskah kita menyampaikan berita itu kembali dan membiarkan semua orang bersiap terlebih dahulu? Tidak perlu bagi kita untuk memberitahu. Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya, berita ini akan diketahui oleh para pemimpin puncak di Tiongkok sesegera mungkin, dan tidak ada cara untuk mempersiapkan hal semacam ini. Petik 2. Kenapa? Tanya Zhou Xing. Karena menurutku virus api itu buatan manusia. Li Dong menyipitkan matanya. Sebenarnya, ketika dia tahu tentang virus ini sejak awal,
Li Dong sudah menebak bahwa virus mengerikan ini dibuat secara artifisial. Hanya saja Kojima mengalami gempa bumi pada waktu itu, dan itu adalah masa wabah, jadi Li Dong tidak memikirkannya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, kemungkinan ini sangat besar. Meskipun dia tidak memiliki bukti, ini hanya dapat dianggap sebagai kemungkinan dugaan, tetapi apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir telah sepenuhnya membuktikan dugaan ini. Awalnya, Li Dong mengira marlin putih bergaris merah adalah sumber infeksi virus, dan meminta semua orang untuk tidak memakannya. Semua orang berpikir bahwa selama marlin putih tidak dimakan, virus tidak akan menginfeksi, dan akan ada cukup waktu untuk mengembangkan penawarnya. Namun, fakta membuktikan mereka salah. Karena dalam waktu kurang dari sehari, pasien baru yang terinfeksi muncul. Apalagi pasien ini tidak makan marlin putih, melainkan hanya makan ayam dan babi. Sekarang bahkan babi dan ayam telah menjadi sumber infeksi. Ini jelas bukan kebetulan. Itu buatan manusia, dan itu provokatif. Ini adalah provokasi dalang di balik layar. Bab 2994. Ide di balik layar sederhana. Li Dong menemukan marlin putih garis merah, membuat semua orang berpikir bahwa jika Anda tidak makan marlin putih, Anda dapat menghentikan penyebaran virus. Mimpi. Meski tidak makan marlin putih, virus tetap akan muncul. Jadi, dalang di balik layar mulai menyerang babi dan ayam. Tentu saja, ini masih dugaan Li Dong. Yang perlu dia lakukan adalah menemukan pelakunya. Jika dia terbukti benar, selama dalangnya ditemukan, penawar virusnya bisa ditemukan. Sebentar lagi fajar. Hari ini ditakdirkan untuk tidak damai. Pada pukul 8 pagi, sebelum waktu reporter media berangkat kerja, mereka menerima telepon resmi dari negara pulau, meminta reporter media untuk pergi ke Kojima untuk menghadiri konferensi pers. Pada konferensi pers tersebut, Chiba Fujiwara akan memberikan beberapa penjelasan dan penjelasan mengenai kejadian virus tersebut. Setelah menerima pemberitahuan ini, para wartawan mulai berspekulasi. Mungkinkah virusnya telah terpecahkan? Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar acara yang sangat membahagiakan. Karena pengaruh virus api, karena Perdana Menteri negara pulau ada di sini, dan karena Dewa Perang Timur ada di sini. Oleh karena itu, semua media besar di dunia akan memiliki wartawan yang menjaga di pihak Kojima. Dapat dikatakan bahwa Kojima saat ini jelas merupakan fokus dari seluruh dunia. Pada pukul 8.30, banyak wartawan telah berkumpul di konferensi pers di tempat, menunggu kedatangan Chiba Fujiwara. Dan Chiba Fujiwara, yang juga sangat tepat waktu, masuk ke konferensi pers pada pukul 8.55. Meski langkahnya berat dan wajahnya lelah, ia tetap mengenakan setelan jas yang sangat layak dan rambutnya ditata dengan cermat. Melihat wajahnya yang tidak terlalu bagus, banyak wartawan mulai berpikir buruk. Lagi pula, jika kabar baik diumumkan, Fujiwara Chiba pasti akan tersenyum. Dengan cara ini, apa yang akan diumumkan konferensi pers ini mungkin merupakan berita buruk. Betulkah? Bab 2995. Chiba Fujiwara berjalan ke meja depan, tidak duduk, tetapi berdiri di atas topeng dan berkata kepada Anda wartawan dengan suara berat. Hari ini, ada hal yang sangat menyedihkan yang perlu diumumkan kepada semua orang. Petik 2. Setelah negara kepulauan itu secara resmi mengeluarkan dekret yang melarang konsumsi marlin putih, 7 orang lagi terinfeksi virus api. Petik 2. Wah, ketika kata-kata itu jatuh, ada kegemparan di antara hadirin. Tuan Perdana Menteri, apakah orang-orang yang terinfeksi itu melanggar hukum dan memakan marlin putih? Atau, selain marlin putih, apakah ada makanan lain yang bisa terinfeksi virus? Kalau begitu, makanan macam apa itu? Semua orang mulai bertanya. Saya harus mengatakan bahwa para reporter yang hadir semuanya unggul dalam kemampuan mereka untuk merespons. Imajinasi mereka juga sangat kaya. Fujiwara Chiba baru saja memulai, dan mereka mengajukan serangkaian pertanyaan.
Fujiwara Chiba melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Setelah suasana hening, Chiba Fujiwara melanjutkan, saya menyesal memberitahu semua orang bahwa virus kali ini tidak ditularkan melalui marlin putih. Petik 2. Ini ditularkan melalui babi dan ayam. Apa? Ayam dan babi juga bisa terkena virus. Jadi, bukankah kita harus makan dua jenis daging ini? Ya Tuhan, kalau begitu, apalagi yang bisa kita makan sebagai manusia? Permisi Pak Perdana. Menteri, mengapa konsumsi marlin putih hanya dilarang terakhir kali, tetapi babi tidak? Apakah ini melalaikan tugas Pak Perdana Menteri? Tim medis top dunia berkumpul di Qingdao, mengapa virusnya belum terpecahkan? Adegan menjadi berisik lagi. Saya harus mengatakan, berita ini sangat buruk. Di hati banyak orang, kepanikan muncul tanpa sadar. Bagaimana jika makanan lain selain ayam dan babi terus terinfeksi virus? Dalam hal itu, bagaimana? Bab 2996. Fujiwara Chiba menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menyela hiruk-pikuk para reporter dan berkata dengan serius. Semuanya, ini memang melalaikan tugas saya, dan dengan ini saya meminta maaf kepada semua orang. Petik 2. Mengatakan itu, dia membungkuk 90 derajat. Para wartawan di antara hadirin memandangnya, tetapi tidak ada yang berbicara. Fujiwara Chiba melanjutkan dengan mengatakan, adapun teman reporter yang tadi bilang kenapa virusnya belum terpecahkan, itu karena virus ini sangat sulit. Petik 2. Saya bisa jamin setelah kedatangan delegasi medis dari berbagai negara, mereka tidak pernah mengendur. Petik 2. Semua orang melakukan yang terbaik untuk mengatasi virus. Jika Anda menanyai mereka karena ini, itu merupakan penghinaan bagi mereka. Petik 2. Bahkan jika kamu tidak percaya padaku, bukankah kamu percaya pada Dewa Perang Timur? Seperti yang kita semua tahu, kepala delegasi medis Huaxia adalah Yang Mulia Dewa Perang. Setelah mereka tiba, mereka juga bekerja keras untuk menyelesaikan virus. Petik 2. Bahkan, untuk menghubungi pasien di garis depan, untuk menemukan penyebab virus, Yang Mulia God of War memimpin anggota tim untuk menghubungi pasien, dan satu anggota bahkan tidak sengaja tergores oleh pasien. Petik 2. Bolehkah aku bertanya, siapa di antara kalian di sini yang bisa melakukan ini? Tuan Perdana Menteri, Anda benar. Tentu saja kami percaya pada Dewa Perang Timur, tetapi kapan virus ini akan teratasi? Apakah ada waktu yang tepat? Seorang reporter bertanya. Sebagian besar reporter yang hadir percaya pada Li Dong. Karena pamor Dewa Perang, itu mengakar kuat di hati orang-orang. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, jika Dewa Perang Timur tidak menyapu banyak organisasi teroris di seluruh dunia, di mana mereka akan hidup dengan damai sekarang? Justru karena Li Dong ada di sini, para reporter ini lebih tenang daripada yang di luar. Saya berharap mereka dapat menaklukkan virus hari ini, tetapi, seperti yang Anda laporkan, virus ini adalah bencana bagi umat manusia, dan semua orang bekerja keras untuk itu. Petik 2. Fujiwara Chiba berkata tanpa daya. Jika memungkinkan, dia akan bersedia memberi media ini waktu tertentu. Dengan begitu, dia tidak akan kehilangan terlalu banyak dukungan rakyat. Namun, saat ini, bahkan dia sendiri tidak yakin. Semuanya, kali ini ada kasus lain orang terinfeksi virus, yang memberi kita alasan untuk percaya bahwa sumber infeksi virus api tidak tunggal. Petik 2. Bab 2997. Fujiwara Chiba berkata dengan suara berat. Jadi saya mohon semua orang untuk melaporkan apa yang baru saja saya katakan dan biarkan orang-orang di seluruh dunia melihatnya. Petik 2. Cobalah untuk tidak makan makanan laut dan daging, karena kami belum menentukan berapa banyak sumber infeksi virus itu. Petik 2. Selama waktu ini, setiap orang harus mencoba makan sebanyak mungkin sayuran hijau atau makanan hijau lainnya. Petik 2. Yang Mulia Dewa Perang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun.
Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinannya, krisis virus ini pasti akan teratasi. Tolong beri kami sedikit waktu lagi, terima kasih. Setelah berbicara, Fujiwara Chiba bergerak dalam ke arah penonton. Banyak pejabat tinggi negara pulau yang datang bersamanya juga membungkuk. Pada akhirnya, aku akan bertanggung jawab atas kelalaian tugasku kali ini. Petik 2. Fujiwara Chiba berkata, setelah virus ini teratasi. Petik 2. Pada waktu bersamaan, di sumber air panas di suatu tempat di Tokyo, seorang pria berbaring di sudut kolam air panas. Dia memejamkan mata dan beristirahat. Di meja biliar di belakangnya, anggur merah dan kue diletakkan. Berendam di pemandian air panas dan minum anggur merah, cukup nyaman dan nyaman. Kabut dipenuhi kabut, dan air di kolam mata air panas menggelegak. Pemandangan ini tampak seperti negeri dongeng di bumi. Sangat disayangkan bahwa waktu tenang ini tidak berlangsung lama sebelum dilanggar oleh langkah kaki. Tuan Jack, seorang pria berkumis masuk. Dia berjongkok di depan Jack dan ingin berbisik padanya. Bicaralah dengan normal, tidak ada orang lain di sini. Petik 2. Jack membuka matanya, meliriknya, dan meraih ke belakangnya. Dia tidak suka didekati oleh seorang pria. Pria berkumis itu segera mengambil gelas anggur merah dan menyerahkannya. Namun, Jack tidak menjawab, dan berkata dengan ringan, saya tidak ingin orang lain menyentuh makanan yang saya makan. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong kue, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Jack masih tetap berhati-hati seperti biasanya. Pria berkumis itu mencibir. Ayo, apa beritanya? Tanya Jack. Bab 2998. Itu dia. Rencana langkah kedua kami telah dilaksanakan, dan pemerintah di sana telah mengumumkan jumlah orang yang terinfeksi virus. Petik 2. Kumis berkata dengan cepat, haruskah kita menemukan beberapa negara percontohan lagi? Dalam hal ini, kepanikan global akan semakin kuat. Petik 2. Tidak berguna. Petik 2. Jack melambaikan tangannya. Dengan bantuan wartawan media, ini jauh lebih cepat daripada kami melakukannya sendiri. Selain itu, jika terlalu banyak pilot, orang akan curiga. Petik 2. Kali ini, mari kita berhenti sejenak dan menunggu seminggu untuk menemukan kesempatan untuk membiarkan orang yang terinfeksi virus bercampur dengan huaksia. Petik 2. Saya percaya tidak akan lama lagi orang-orang China akan terinfeksi virus dalam skala besar. Petik 2. Setelah mengatakan ini, matanya penuh kebencian. Li Dong menghapus Aaron, membuat militer AS kehilangan seorang super jenius, dan menghancurkan masa depan militer mereka. Balas dendam ini harus dibalaskan. Insiden virus ini, selain menghasilkan uang, adalah untuk membalas China. Dan setelah itu, berapa lama sampai kita menghasilkan uang? Tanya pria berkumis itu. Tidak terburu-buru. Jack meliriknya dan mencibir. Ketika orang-orang China terinfeksi virus dalam skala besar, dan lebih dari 10.000 orang telah meninggal, kami dapat membiarkan delegasi medis AS merilis pesan untuk mengumumkan bahwa virus telah ditaklukkan. Petik 2. Kalau begitu, penawar kita akan cepat dirampok oleh pasar, dan misi kita akan selesai. Petik 2. Haha, saat itu di Huaxia, kita bisa menaikkan harga penawarnya beberapa kali, sehingga mereka bisa menghabiskan uang paling banyak untuk membelinya. Petik 2. Pria berkumis itu memerah karena kegembiraan. Bagus. Petik 2. Jack tertawa. Namun, baru-baru ini, lebih baik bagi kita untuk tetap low profile. Petik 2. Tuan Jack, apa maksudmu? Dewa Perang Timur sudah mengetahui keberadaan kita. Pria berkumis itu terkejut. Dia adalah orang yang cerdas, dan dia langsung menebak inti masalahnya. Jika tidak ada yang lain, seharusnya begitu. Petik 2. Jack mengangguk, itu Dewa Perang Timur. Meskipun aku sangat membencinya, aku harus mengakui bahwa dia memang orang yang sangat pintar. Petik 2. Kalau begitu, bukankah situasi kita berbahaya?
Pria berkumis itu menjadi gugup. Dewa Perang Timur. Pria terkuat di dunia. Bab 2999. Bahkan King, pemimpin Skynet, tidak bisa melakukannya. Bagaimana mereka bisa menolak keberadaan semacam ini? Bagaimana jika kamu tahu? Jack berkata dengan bangga. Pertama, bahkan jika dia tahu keberadaan kita, dia tidak tahu siapa kita. Petik 2. Kedua, dia tahu bahwa virus api itu buatan manusia, tetapi mereka tidak punya solusi. Petik 2. Ketiga, tidakkah menurutmu permainan seperti ini lebih menegangkan dan seru? Dia membaringkan tubuhnya, menatap awan yang mengambang di langit, dan berkata sambil tersenyum. Lagi pula, sebuah game membutuhkan interaksi untuk menjadi menarik. Gila, pria berkumis itu mengutuk dalam hatinya. Pada waktu bersamaan, di kamp penelitian virus api, Tang Yu mendorong botol dan stoples di tangannya, menggosok matanya yang tersentak-sentak, menatap Li Dong dan bertanya. Saudaraku, apakah ada keuntungan? Tidak bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Petik 2. Li Dong meletakkan segenggam ramuan di tangannya dan menyesap teh di atas meja. Mendengar ini, Zhou Xing juga menoleh dan bertanya dengan ekspresi terkejut, bagaimana? Apa untungnya? Panennya adalah. Petik 2. Li Dong menunjuk ke tumpukan herbal di depannya dan berkata tanpa daya. Ini bukan obat penawar. Petik 2. Zhou Xing dan Tang Yu terdiam. Saya pikir metode kami terlalu bodoh. Tang Yu berkata, apa bedanya dengan Senong yang mencicipi 100 jamu? Senong mencicipi herbal dan menemukan banyak hal yang bisa dimakan. Kita hanya perlu menemukan penawar virusnya. Petik 2. Li Dong berkata, tapi kamu benar, metode ini memang agak bodoh. Apakah kamu punya metode yang lebih pintar? Belum. Petik 2. Tang Yu berkata dengan ekspresi frustrasi. Bab 3000. Virus ini sepertinya berasal dari alien, dan hasil analisis masing-masing berbeda. Ini seperti gado-gado bumbu yang tak terhitung jumlahnya yang telah diaduk menjadi satu yang benar-benar baru. Jika Anda mengekstrak salah satu bumbu, rasanya tidak akan berubah. Ini membuat Anda benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Li Dong mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku sedang berpikir, apakah kita salah paham? Bagaimana kamu mengatakan itu? Tanya Tang Yu. Kami telah mempelajari apa itu virus api, tetapi kami tidak pernah memikirkan mengapa ia dapat memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Li Dong menyentuh dagunya dan berkata, adapun pertanyaanmu, bukankah ada tim medis yang melakukan penelitian ke arah ini? Tang Yu berkata, mereka membedah organ pasien yang terinfeksi dan menemukan bahwa ketika pasien meninggal, virus telah menyerang dan menghancurkan fungsi organ dalam mereka. Petik 2. Dari sudut pandang ini, virus ini benar-benar sombong. Petik 2. Yah, jadi, saya ingin menggunakan metode untuk melihat apakah itu berhasil, kata Li Dong. Cara apa? Tang Yu bertanya dengan cepat. Cara membawa ular keluar dari lubang. Sudut mulut Li Dong sedikit berkedut. Dia masih sangat yakin bahwa virus ini adalah buatan manusia. Karena itu, gunakan metode ini untuk mengarahkan dalang di balik semua ini. Selama Anda menemukan dalang di balik layar, Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan penawarnya, yang merupakan cara tercepat. Ayo, kita keluar dan mencari sesuatu. Petik 2. Li Dong berdiri dan berjalan keluar. Melihat ini, Tang Yu dan Zhou Xing buru-buru memanggil penerjemah, Xiao Liu, dan mengikuti mereka bersama. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dicari Li Dong, mereka masih sangat senang bisa keluar untuk bernapas. Kemudian, Li Dong keluar dengan kepala besar, Tang Yu, Zhou Xing dan penerjemah Xiao Liu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.